Ya, oke, sebentar. M15. M15. Oke, gimana kan? Candle kedua dari Candle kedua dari belakang. yang mana kan? Sekarang kan yang candle berjalan itu kan hijau. Nah, Ya, itu kan yang itu kan merah, itu doji bukan, Pak? Bukan ya? yang ini. Iya, iya. Ini Iya. doji, tapi doji yang tidak boleh masuk. Ini doji galau. Jadi bisa naik, bisa turun ini. Oh, kalau doji itu harus benar-benar cuma satu garis, nggak boleh Iya, ada. dan posisinya itu di ujung tren kan. Semuanya harus berada di ujung tren. Oke ya. Jadi pola candle akan terjadi reversal itu berada di ujung tren setelah terbentuknya tren. Misal begini nih. Ini trennya sell pagi. Ini bisa disebut morning doji star. Ini jam. Iya. Ya kan? Banyak. Tapi setelah terbentuk tren. Tapi kalau posisinya di tengah-tengah gini, ini trennya nggak jelas kan? Makanya tidak berani. Misalnya Om Hamdani berani melakukan ini, tapi kalau saya tidak berani karena ini tren belum terbentuk. Saya katakan tidak terbentuk secara mutlak. Ini masih terjadi turun naik, turun naik, turun naik. Ini masih posisi galau di posisi ini. Candlenya ini masih posisi galau di posisi ini. Paling aman buy ya Pak. Nah, belum Mas Hamdani. Kalau ditanya paling aman, sekarang belum melakukan entry yang paling aman. Buy-nya nanti setelah breakout di 1926. Makanya nanti ini kan saya terangkan dulu ya sampai detail. Nanti kemudian ketika kita nanti Jumat mau live trading, kita lihat bagaimana sih cara bermainnya. Saya tidak se ekstrim belas itu ya. Kalau nggak ada peluangnya ya saya tiarap. Mendingan saya nggak entry. Saya cuma ngeliatin aja. Sampai jam 10 malam saya liatin. Nah, ketika tidak ada peluang seperti malam ini, hari ini, saya tidak ada peluang untuk take profit. Saya nggak berani. Saya nggak akan berani melakukan entry. Gitu. Saya tidak akan berani kecuali satu, ini resisten ke breakout, support ke breakout, saya baru berani sell, tapi sell saya pendek. Kalau breakout dari yang ketiga ini, saya akan sell panjang. Sebelum nyampe ke sini, saya harus take profit karena di sini ada support lagi. Ya, jadi kalau posisi seperti ini, saya tidak berani melakukan eksekusi buy ataupun sell. Saya tidak berani. Ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita nge-buy di sini, saya telat. Karena ini posisinya saya turun, memang trennya tren buyer. Ya kan? Ini. Paling kalau saya mau nyolong star, saya ngambil ke time frame kecil. Seperti Om Hamdani sering lakukan. Gitu. Om Hamdani mahir sekali dia melakukan di M15. Cuman kadang-kadang terlalu berbahaya. Itu luar biasa itu. Kalau duitnya nggak satu karung, nggak akan berani itu main seperti itu. Serem mainnya. Enggak. Saya soalnya itu mantan binary option Pak Indro. Kalau binary itu emang harus kayak gitu. Kompensasi namanya katanya. Tapi sekarang saya udah tobat nggak main binary. Iya, syukurlah sadar kan gitu. Nah, itu. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nggak, Cen? Halo? Tes. Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Mbak Yani, ini yang sudah lama ini, Mbak Yani. Gimana Mbak Yani? Pertanyaan apa Mbak Yani? Oke, nggak ada pertanyaan. Saya lanjutkan ke pola candle, candlestick yang berkaitan dengan gap. Oke ya. Sekarang kita masuk ke gap. Gap yang terjadi yang paling akurat itu pada time frame H1 minimal. Ya. Jangan sekali-sekali melihat gap hanya di time frame kecil, berbahaya. Karena begini, ini contohnya seperti ini.
Ini kalau kita lihat di posisi time frame terkecil, ini terkesan kayak gap. Kita lihat, kita kecilin. Pak, contoh gap yang paling kelihatan itu kemarin, Pak. Nah, ini kalau H1, ini jelas gap. Nih, kelihatan nih gap. Nah, pertanyaannya, ini sama kayak pertanyaan tadi Mas Arifin. Nah, Pak, ini gap, itu kan pasti akan menutup gapnya kembali dan kemudian dia akan kembali ke atas. Benar. Pertanyaannya, kapan turunnya gap? Apakah begitu ada gap gini kita sell. Ya kan hancur juga. Kan gitu. Jadi polanya ketika kita muncul gap kan di posisi ini nih. Ini perhatikan gap ya, cara nyolong stylenya gap. Ini kan gap di sini. Kita blok dulu gapnya. Ini cara melogikakannya begini. Ini gap. Setelah gap ini, teman-teman nyari resisten di atasnya, resisten. Nyari resisten di atasnya. Setelah dibentuk gapnya sudah ketahuan seperti ini, cari resistennya. Resistennya. Oh, kebetulan ini setelah merah, kemudian sini gap terus turun warna, dia naik lagi warna hijau. Nah, ini berarti resistennya ini. Ya kan? Ini kan resisten. Ya. Ini kan resisten. Posisi ini, gapnya itu di sini. Ketika ini posisi resisten, berarti teman-teman nunggu posisi setiap warna hijau sebelum mencapai ini. Halo? Jadi sebelum mencapai resisten ini, mencari posisi warna hijau yang candlenya di bawah ini. Warna hijau tapi candlenya yang di bawah candle merah. Jadi bukan berarti gap ini di sini begitu ini sell kita langsung sell di sini, ya nggak bisa. Harus nunggu warna hijau, baru kita sell. Nah, karena patokannya ini resisten atas ini sell. Sell hijau lagi di bawahnya ini, di bawahnya atas ini kita berani sell. Terus melakukannya begitu. Ya, ketika dia menutup gap, ini kan candle merah ini sudah menutup gap ini. Walaupun dia sempat mantul lagi ke atas. Nah, itu ciri-ciri gap. Yang pasti gap itu akan tertutupi, tetapi tertutupinya kapan? Teman-teman cari resistennya dulu di atas. Misalnya kita cari gap yang buyer. Coba. Nah, oke, sebelum itu teman-teman ada pertanyaan dulu ya tentang gap ini. Pak Andrew. Ya. Sorry. Tadi kan bilang kalau candle pertama itu merah, baru nanti kita cari next candle-nya hijau. Itu kalau merah ya, Pak? Ya. Kalau dia itu karena kan gap-nya mendadak naik ke atas, berarti kita harus cari tutupannya ke bawah gitu kan, Pak? Iya, benar. Tetapi cari resisten dulu di atasnya ya, yang tertinggi. Cari resisten tertinggi yang terdekat di time frame H1. Misal ini contohnya, ya kan? Ini sudah kita pegang. Coba kelihatannya ada gap lagi di time frame H1 yang buyer, ya. Tapi juga bisa juga terjadi, ya kan? Terjadi itu posisinya itu apa? Gapnya itu tertutupnya besok-besoknya loh. Iya Pak, kalau gap itu harus tertutup dalam 1 hari atau bisa berbeda hari sih Pak? Bisa berbeda hari, John. Oh, kirain aku harus di hari yang sama. Makanya kemarin itu kayaknya belum ketutup ya Pak? Udah John, ini tadi tak gambarkan udah. Ini kan gambarnya ini ketutup ini sampai di sini John posisinya.
Ini udah ketutup ini. Itu kan candle kedua sebelumnya, kan harus candle yang terakhir kan kalau Ini gap. kan gap candle nih, ya. Gapnya di sini. Nih perhatikan aja. Gapnya kan ini nih. Apa? Ini gapnya kan. Kelihatan nggak kan? Ini kan gapnya kan ini kan. Ya. Ya kan? Yang saya blok garis biru ini. Ini kan sudah pernah ada seller turun ke bawah. Makanya saya tadi mengatakan, gimana? Sorry, kan perhitungannya itu kan di candle satu hari sebelumnya itu kan di candle warna merah kan Pak hitungannya? Di warna merah gimana? Ya ini gapnya kan ini kan. Bukannya kalau gap itu kayak kan gap itu kan terjadi pas kita lagi open market tuh di hari Senin. Nah, sedangkan itu terjadi berarti kan closing yang di hari Jumat terakhir itu sama hari Senin pagi dong. Iya kan? Gimana? Diulang lagi gimana? Kalau misalnya kita mau lihat gap, misalnya kan itu di hari Senin. Kalau menurut pengertian aku ya Pak, yang selama ini aku nggak tahu aku benar atau salah. Ya, nggak apa-apa, nggak apa Gap disampaikan. yang kita lihat akumulasinya itu dari yang open market hari Senin diakumulasiin sama yang penutupan candle di hari Jumat subuh itu loh Pak. Sabtu subuh. Nah, sedangkan tadi Bapak tadi ngeblok yang warna birunya itu kayak yang candle doji warna hijau, bukan yang di warna merahnya ya Pak? Warna merah yang mana? Atasnya ini kan? Bukan, yang di hari sebelumnya Pak. Di sini. Di sini. Ke kanan dikit. Kanan di candle terakhir. Ini. Turun dikit. Bukan, turun dikit. Yang tanggal berapa? Pakai tanggal, Chen. Pakai tanggal 29 apa gitu. 25 Pak, di tanggal 25 pukul 00. 25 ini ya berarti ya. Tanggal terakhir Pak. Ini. Bukan yang sebelahnya, Ini. Bukan sebelah yang kayak doji itu loh Pak, yang warna merah. Ini Cak. Sebelahnya lagi Pak. Sebelahnya lagi, sebentar. Candle terakhir di tanggal 25 Pak. Ini. Candle terakhir. Tanggal 25 kan ini terakhir. Ini kan tanggal 25 terakhir. Sebelah kanannya lagi ini. Sebelah kanannya Pak. Yang ini Jan. Ya. Ini merah ini kan? Jadi kalau aku tarik garisnya itu di candle tanggal 25 ke tanggal 28, Pak. 25 ke tanggal 28. Gimana tanggal 25 ditarik tanggal 28. Oke, itu buat simpanan pengetahuan. Jadi kalau saya, ya ini kalau saya nih, buat simpanan pengetahuan nggak apa-apa. Itu kalau saya pengertian melakukan gap ini yang terjadi sekarang kan. Misalnya ini gap tanggal 28, terus pagi-pagi tahu-tahu ngeflash ke atas kan gitu kan. Ya kan? Ya. Ngeflash ke atas tapi ditutup doji warna merah. Artinya ini akan menutup ke bawah dulu di hari Senin ataupun hari Selasa. Tanggal 28 atau tanggal 1. Nah, kebetulan bisa aja deh. Sorry Pak, aku ingat penutupan hari terakhir itu kalau nggak salah tuh di angka 1889 atau 188 itu yang sempat aku tanya di grup itu loh Pak. Nah, terus waktu open market dia kan langsung naik di 188 ini. Ya, yang candle merah itu. Ya. Sedangkan open marketnya itu kan di 1921. Nah, maksud aku kita harus nutup gapnya itu dia balik ke 88 itu atau enggak? Enggak, cuman ini doang, Man. Sini nih nutupnya. Nutupnya ini, Jan.
Ini tadi Bukan yang saya sampaikan, disampaikan ini nih, tutupan ini. Karena ini kan melompat ke atas sel kan. Ya, sel tutup sel. Nah, kalau kita langsung nembak sel begini keliru, nunggu ada barrier ke atas. Setelah itu terbentuk baru dibuat resisten dulu. Setelah ketemu resisten, kita tinggal nyari warna hijau ke atas close H1, masih di bawah resisten, maka kita sel. Terus cara melakukannya seperti itu terus. Nah, sampai dia tertutup di bawah. Tapi bukan berarti langsung sel terus didiamin aja sampai ke bawah. Tidak. Satu candle saja. Nah, seperti halnya ini sekarang. Ya. Ini ada gap juga. Kemarin itu. Saya alhamdulillah dapat banyak itu. Entah, ada gap panjang. Tanggal berapa ya? Nah, ini Jan. Ini kan. Ini Jan. Ini ada gap juga Jan. Ya. Saya tatalin ya biar gampang. Nah, ini kan ada gap juga Jan. Ya kan, kebetulan gapnya sama ini. Ya. Gapnya ketutup banget itu ya, lebih dari. Iya. Jadi bentar tadi mana tadi? Tanggal berapa tadi Jan? Tadi kalau yang tanggal 25 ke 28 Pak. Iya, kalau yang tadi, yang sebelumnya ini Jan. Kita cari Kayaknya tes. Nah, ini ya. Ini 1. Ini 2. Ya kan Jan ya? Ini bukan terjadi di sini Jan. Jadi yang dihitung itu cuma di sini Jan. Ini loh jarak kotaknya ini Jan. Di atasnya ini Jan. Kalau dia sudah nutup ini, berarti sudah ini Jan. Itu. Ini nih, 1. Kalau ini juga ini sama. aku jelas. Ini juga jelas. sama. Ini kalau ini jelas. Karena kan ekor ketemu ekor. Kalau yang belum nutup loh. Kalau ini. Yang kalau ini. Tanggal 25 itu. Ya, tanggal 25 kan ini ya. Candle terakhir di tanggal 25 ke candle pertama. Kalau Bapak itu kan ngeblok di doji candle hijau kan, maksud aku setelah doji hijau itu turun Pak, diturun lagi. Oh, turun lagi begini maksudnya di sini. Bukan. Kotaknya tadi agak ke atas. Sini. Jadi yang disebut pengertian gap itu di sini tengah-tengahnya itu Jang. Halo. Biar sama dulu, pengertian gap itu ada di tengah-tengah sini. Ya. Aku bentar ya, aku kirim dulu. Coba dikirim di grup coba. Nah, sembari itu teman-teman kira-kira ada pertanyaan lain lagi nggak? Yang warnanya coklat. Kira-kira yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Tes. Udah Pak, udah aku kirim ke grup Pak. Maksud aku yang terakhir yang warna merah yang aku kasih pink itu loh Pak. Lah ya, ini toh berarti tadi. Ini kan. Ini kan maksudnya ini kan. Agak naik lagi.
Ini ke atas ini. Bapak naik dulu, maksudnya Ini naik ini. naik, terus tapi tariknya ke candle tanggal 25 yang terakhir Pak, yang warna merah. Ini gini maksudnya. Ini ditarik ke sana. Udah terakhir warna merah ini. Nah, turun Pak, sejajar aja Pak maksudnya. Oh ini. Nah, terus dibuat kotak sampai yang di 1821. Oke, sebentar. Ini dah. Ini Jan. Ya. Atasnya Pak, maksudnya itu kan dia kan paling tinggi di 1821 kan kemarin waktu 1821 ini. Atas ini. 1821 itu mana Jan? 28 Pak. 1827, 227 tuh, 27 ya 28 lah. 28, candle 28 yang Ini candle kan? hari pertamanya itu yang warna merah Pak. Yang ini. 28 warna merah ini kan. Halo. Halo. Ya Pak. Ya, dua ini kan Jan. Ya 1821 kan ada termasuk ekornya juga dihitung kan Pak sebagai gapnya. Ini kan maksudmu atasnya ini. Ya. Ya. Ditarik ke yang bawah. Ditarik ke bawah begini dari sini, tarik ke sana. Ini. Bukan Ya, Pak, bukan. Gini loh Pak. Candle hari terakhir itu tanggal 25, candle merah. Candle merah di tanggal 25 ketemu buat ke candle hari tanggal 28 yang paling pertama. Itu yang warna merah, Pak. Candle pertama tanggal 28 mana? Yang ini. Ini tanggal 1. Ditarik kotak maksudnya. Nah, Oh, kalau dari ini ke sini. aku kalau main gap yang Ini. itu Kesini, itu Jan. benar nggak maksud aku? Begini, Jan. Coba kamu ulangi gambarnya, Jan. Lebih detail lagi. Coba kamu buka apa dikirim lagi ke grup. Di blog. Aku udah bener. Gimana? Oh, aku yang tadi Bapak gambar udah bener. Begini nih. Ya, maksud aku seperti itu, Pak. Oh, enggak, Jan. Salah kalau pengertiannya begini. Jadi ini begini, pengertian gap ya. Gap ini ya. Ini menurut versi CSS 75, ini sekarang teman-teman boleh backtest ya. Ini gap ini hanya terjadi di sini. Karena ini close candle kemarin warna merah, dia harusnya merah dulu tapi merahnya di atas dia lompat. Ya toh. Nah, disinilah disebut gap. Di blok garis biru ini, dari body ini sampai ini, atau bisa juga orang mendefinisikan hanya posisi di sini. Ini gapnya. Maka ini sudah tertutup. Kalau posisi ini seperti tertutup, maka bisa dipotensikan. Kalau kita lihat seperti ini sudah memberikan potensi dia buyer karena dia tidak bisa membreakout dari posisi yang hari sebelumnya. Ya, ini dia tidak bisa membreakout ini. Nah, kalau kita lihat tangganya, ini posisinya ada garis di sini, ada support di sini. Ya. Artinya kalau kita lihat dari tangga, ini semakin lama semakin naik. Nah, biar jelas begini. Ini naik posisinya. Tangga dari bawah, ini ke atas. Kemudian ini dipotensikan, ini dia akan nge-break ke atas ini. Ini hanya perkiraan saya, dia akan break ke atas. Nggak akan turun ke bawah. Oh, iya, kenapa, ya, Pak. Kenapa kok dasarnya seperti itu? Dasarnya saya sudah sampaikan waktu di rencana kerja di tanggal 1, saya mengatakan monthly-nya ini masih buyer. Ini nggak mungkin untuk seller. Ya. Nah, sekarang kita lihat posisi pola candle tunggalnya.
pola candle tunggalnya di monthly ketika akhir bulan itu dia ditutup oleh buyer. Ya kan? Tren utamanya di sini di monthly itu adalah buyer. Di sini ada support. Maka apa yang terjadi? Ini akan lari ke atas. Menuju kemana? Menuju ke sini selama 1 bulan. Sampai 2060. Coba nanti teman-teman backtest dalam perjalanan. Itu pasti akan terjadinya seperti ini. Kalau dengan catatan dia membreakout ini. Ini harus break dulu dari atas ini. Maka saya menyebutnya di sini adalah resisten yang sangat kuat. Resisten kuat. Kenapa saya katakan kuat? Karena resisten berada di monthly. Teman-teman bisa melihat close candle-nya di akhir bulan. Kalau akhir bulan ini sudah terbentuk warna merah, maka teman-teman bisa dipastikan seller menguat. Tapi karena akhir bulan ini masih mengindikasikan buyer ini masih kuat, teman-teman jangan bermain-main untuk melakukan seller terlalu panjang. Berarti kalau teman-teman bermain middle swing, long swing, itu berarti sell-nya itu adalah sell koreksi. Ya, jadi teman-teman harus teliti, semua time frame itu harus dibuka. Mengapa saya mengatakan di H1 ini kuat buyer? Indikasinya adalah monthly ini masih buyer. Weekly ini sudah mulai buyer sudah mulai menguat. Awalnya dia seller, kemudian dia buyer. Nah, kalau melihat tanda-tanda seperti ini, ya kan, apakah bisa dikatakan ada kekuatan seller? Tidak ada. Kuatnya seller itu kalau sudah membreakout ini. Gitu. Gitu. Ya, masih harus membreakout itu. Halo. Tes. Halo. Siapa? Ya, Menyimak. ada pertanyaan nggak? Jadi perhatikan, saya sudah menyampaikan di hari Senin, makanya Selasa saya tidak bikin plan. Karena apa? Saya bikin plan pun percuma, dia nggak akan membreakout itu dulu. Kalau dia sudah breakout itu baru saya bikin plan. Plan Senin sama plan hari Selasa itu kan sebetulnya sama. Kenapa saya bisa mengindikasikan itu? Pokoknya kalau hari Senin sama Selasa itu posisinya itu adalah posisinya naik turun dan candle tidak akan bergerak kuat. Ya, jadi Senin sama Selasa itu candle nggak akan bergerak kuat. Perhatikan saja posisi monthly yang terbentuk kalau tertutup akhir bulan. Dasar apa kita melakukan sini sell? Itu dasarnya tidak ada. Ini mau nge-sell, ini baru indikasi pertama. Kalau kita lihat dari weekly. Indikasi keduanya harus ada konfirmator dia membreakout ini. Baru kita sell. Di time frame D1, H4, dan sampai H1. Kita tinggal nyari peluang seller. Nah, ini posisinya tetap buyer mendominasi masih dalam 1 bulan loh ini. Apalagi kalau dia bisa membreakout posisi resisten di 1969. Ingat teman-teman yang belajar malam hari ini, ingat perhatikan. Dia membreakout 1969, ya. Itu sudah dipastikan jangan dilawan untuk melakukan sell kecuali pendek. Pak Sor, Bapak kan tadi bilang resisten kuatnya itu kan di 1969. Kemarin terakhir kalau nggak salah 74 ya Pak. Gimana? 1973, 1974, benar. Nah, Yang ini. itu harus breakout 74-nya Pak. Gimana? Nanti kalau mau OP lagi, pas udah breakout kan kalau bisa terbang kan harus lewatin 69 atau 74 Pak. 74. Ini kalau kita lihat dari posisi monthly, ya kan. Kalau setelah kita lihat dari posisi monthly begini, kan kadang-kadang kan monthly kan garisnya kan nggak kurang jelas, ya kan. Kita sudah tahu atasnya dulu, baru kita cross check lagi ke H1.
Ketika H1 seperti ini posisinya, ini harus naik lagi ke atas ini. Ini breakout yang kuat. Ya, nah, ini untuk resistennya. Nah, sekarang untuk main pendeknya. Ya, makanya saya mengatakan, kalau teman-teman sekarang itu melakukan buy atau sell, itu akan bolak-balik di sini sebelum ini breakout ke atas. Kalau teman-teman mengikuti tipikal saya ini baru satu. Ketika dia membreakout ke atas, saya harus mencari resisten terlebih dahulu. Saya tidak akan entry. Biarkan dia lari ke atas, saya biarin aja. Saya akan cari resistennya dulu. Misalnya, di sini ada resisten lagi. Resisten untuk time frame H1. Di sini ada resisten. Setelah ini ketemu resisten, saya akan cek ringnya. Berapa ring hariannya? 4.536. Sedangkan ring harian sekarang 2.800 sekian. Ini tidak mungkin nyampe ke atas. Pasti di sini akan ada koreksi dulu. Tapi kalau ini saya mau entry kalau dia sudah melakukan break dari posisi ini. Nah, 1927 atau 1928 lah kisaran itu. Ya. Nah, itu. Jadi cara bermain yang aman. Biarkan dia break, setelah dia koreksi, baru teman-teman masuk buy. Koreksi, buy, koreksi, buy. Gitu. Terus mainnya. Nah, itu baru aman. Makanya di Acan di tanggal 24, Acan dapat banyak kan. Karena dia main koreksi, walaupun duitnya sempat hilang $100 kan. Dan, ya, di situ. Kenapa kok Acan melakukan itu benar? Karena di sini sudah nge-break dia di atas. Oh, yang kemarin itu nge-breaknya itu kalau nggak salah aku bilang di angka 19.12 aku baru OP, Pak. Ya. Tapi jadi di sini. Ini breaknya itu posisi di sini nih. Acan posisi di sini nih. Kan pagi-pagi saya ikut komentar itu. Begitu dia nge-break panjang begini, ya kan? Ini sudah ke-buy terus. Karena apa? Kalau kita lihat dari time frame besarnya, time frame besar di satunya begini, ini posisinya sudah nggak ada tawaran ini. Ini awalnya merah, tapi dia nggak bisa lolos ini. Ini buy terus, terbang jauh ini posisinya. Nah, makanya si Acan waktu itu pokoknya koreksi buy, karena sudah breakout. Ini sama nanti. Kalau teman-teman di sini ini breakout, maka targetnya buy, bukan sell. Nah, kalau mau nge-sell nanti di sini atau di posisi ring harian. Ini 4.500 ring harian kita kalau kita lihat dengan menggunakan indikator yang kita miliki. Ya. Ini posisinya 3.487. Ini posisinya 4.610 jaraknya. Ya kan? Nah, berarti kalau kita cek lagi di sini ada resisten lagi. Kita hitung nih. Disinilah yang disebut ring harian. Jadi waspada ada ring harian di sini. Ingat, fungsi support resisten adalah sebagai